Halo, salam sehat dan bahagia. Bersama Coach Aryada bercerita, di mana kita di hari ini akan bercerita mengenai topik tolong menolong itu indah. Mari kita simak bersama-sama. Dikisahkan ada seekor tikus yang hidup di rumah seorang petani. Ia adalah seekor tikus yang kecil bahagia sebab ia mendapat cukup banyak makanan. Masalahnya, petani pemilik rumah tak pernah menyukai tikus itu. Suatu hari, ketika si tikus mengintip melalui retakan di tembok, ia melihat petani itu sedang membuka suatu bungkusan. Saat ia melihat benda dalam bungkusan itu, ia ketakutan. Petani itu ternyata membeli sebuah perangkap tikus. Begitu gegernya tikus itu, sampai-sampai ia langsung menemui sahabatnya si ayam dan berseru, "Pak Tani membeli perangkap tikus. Ini mengerikan, ini bencana kawan." Namun si ayam malah berkata, "Bukan masalahku kawan, tak ada hubungannya denganku. Itu urusanmu tikus, pergi sana." Tikus itu tidak mendapat simpati dari si ayam. Jadi ia pergi menemui sahabatnya yang lain. Tuan Babi, Pak Tani membeli perangkap tikus. Ini berita mengerikan. Aku tidak tahu apa aku bisa tidur nyenyak malam ini. Aku dalam bahaya." Tuan Babi berkata, "Tidak ada urusan denganku. Itu urusanmu. Perangkap tikus tidak bisa menangkap babi kawan. Kamu lagi sial, sana pergi." Tikus itu begitu kecewa dengan Tuan Babi. Maka ia menemui sahabatnya yang lain, yaitu Nyonya Sapi. "Nyonya Sapi, tolonglah aku. Pak Tani membeli perangkap tikus. Aku takut tak sengaja menginjak perangkap itu dan aku akan terbunuh." Nyonya Sapi berkata, Wah, itu pasti memang sudah nasibmu kawan. Tapi sayangnya itu tidak ada hubungannya denganku." Karena tidak mendapatkan simpati dari teman-temannya, tikus itu pun menjadi murung. Ia pun pulang ke sarangnya. Malam itu, seekor ular menyusup ke rumah petani itu dan ekornya terkena perangkap tikus itu. Ketika istri petani datang untuk memeriksa apakah perangkap itu sedang menangkap tikus, ular itu mematuk istri petani itu. Akibatnya, istri petani itu menderita sakit berat. Karena beratnya sakit sang istri, petani itu pun berpikir apa yang bagus untuk orang sakit. Lalu petani pun berpikir untuk membuat sup ayam. Maka petani mengambil ayam, memotong, dan memasaknya untuk istrinya. Si ayam kehilangan nyawanya. Saat istri petani tak kunjung sembuh, sanak saudaranya berdatangan untuk menjenguk istrinya. Karena banyak tamu berkunjung, petani tidak tahu harus menyediakan makanan dari mana buat mereka. Jadi ia menangkap si babi, menjagalnya, lalu menjanjikan sosis dan ham untuk tamunya. Si babi pun kehilangan nyawanya. Sekalipun telah melakukan segala upaya, istri petani itu pun akhirnya tidak dapat tertolong. Karena sang istri meninggal dan harus dimakamkan. Maka petani memotong sapi dan menjual dagingnya untuk membayar biaya pemakaman. Jadi akhirnya si ayam, si babi, dan si sapi kehilangan nyawanya. Semua ini hanya karena perangkap tikus. Jadi ini bukan masalah hanya tikus, tapi masalah semuanya. Adapun pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah kita seringkali berpikir bahwa masalah orang lain bukan masalah kita. Untuk apa kita repot-repot memikirkannya? Biar saja orang lain yang pusing akan hal itu. Padahal tanpa kita sadari, masalah itu pun bisa menjadi masalah kita juga kawan. Masalah itu bisa juga berdampak bagi kita kawan. Itu sebabnya kita harus saling tolong-menolong satu sama lain. Walaupun kita tidak tahu apakah itu akan berdampak bagi kita nantinya. Jika ada masalah dalam hidup kita, jangan berpikir ini masalah aku atau masalah dia. Pikirkanlah itu sebagai masalah kita juga kawan. Sebab mungkin juga itu akan terjadi kepada kita di suatu harinya.
Dengan menyelesaikan bersama-sama permasalahan yang ada, mungkin akan lebih baik kawan. Masalah jadi terasa ringan, saling berbagi pikiran itu penting. Sehingga kita bisa belajar melihat permasalahan dari berbagai macam sudut pandang dan menemukan solusinya bersama-sama. Karena kadang ada suatu pekerjaan atau permasalahan yang tidak bisa kita lakukan seorang diri. Sehingga penting sekali bekerja sama dengan orang lain. Marilah sekarang kita mulai belajar saling bekerja sama dengan orang lain, agar hidup ini penuh dengan makna. Demikian Ku Cari Ada bercerita. Semoga cerita ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Apabila Sobat Ku Cari Ada ingin berbagi pengalaman hidup atau punya cerita yang akan diceritakan, silahkan dapat mengirimkan ke alamat email yang kami tuliskan di deskripsi di bawah ini. Dan apabila Bapak Ibu ingin mendengarkan Ku Cari Ada bercerita di setiap harinya, maka silahkan tekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Terima kasih, salam sehat dan bahagia buat kita semua.